وبركاته في الدين والدنيا والآخرة الكنية على ما نبي سلفنا الصالح. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فدرك إلهي درب قبل الفناء والهلاك يا عم دنيا ودين يا أرحم الراحمين أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الآل. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد, yang kami hormati, kami muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Pertama-tama marilah kita kepanjatkan senantiasa puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya berupa hidayah, taufik dan inayah-Nya, sehingga kita dapat kembali berkumpul di tempat yang amat mulia ini, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, di waktu, di bulan yang sungguh amat mulia ini. Dan alhamdulillah, yang mana hakikatnya tempat kita pada kali ini, kesempatan kali ini merupakan disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riyadun min riyadil jinan, kebun daripada taman-taman surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Kata Rasul, kalau kalian melewati daripada kebun-kebun surga, maka mampir, kata Rasul. Kata para sahabat, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang engkau maksud dengan kebun-kebun surga itu? Karena para sahabat memahami yang namanya surga itu sudah pasti akan dijumpai ketika kita sudah mengalami kematian. Nah, ini masih di dunia, masih hidup. Kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan riyadul jannah itu majalisul dzikir, dalam riwayat lain majalisul ilm, yaitu tempat-tempat kita berzikir dan tempat-tempat di situ dipelajari daripada ilmu-ilmu agama Allah. Kemudian salawat serta salam juga kita kembali haturkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari sanad yang bersambung kepada Al-Imam Laits bin Sa'ad dalam kitab Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab, beliau berkata, telah sampai kepada aku, kata beliau, kata Imam Laits, bahwasanya Zaid bin Harithah ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi diceritakan di situ, sahabat Zaid ini beliau iktara min rajulin baglan, menyewa semacam menyewa tunggangan karena beliau ingin pergi ke suatu daerah, lalu menyewa tunggangan berupa onta, menyewa dari seseorang. Nah, kata seseorang ini, dia mau menyewakan tunggangannya dengan syarat, terserah aku nanti lewat mana jalannya. Nanti akan diturunkan sesuai kehendaknya si pemilik tunggangan ini. Kata sahabat Zaid, iya, disepakati. Akhirnya berangkatlah sahabat Zaid tadi menaiki tunggangan yang telah disewa tadi. Ternyata singkat cerita, si pemilik tunggangan ini melewati jalan yang asing, yang tidak dikenal oleh sahabat Zaid. Di situ disebutkan fi khirbah. Khirbah itu seperti tempat reruntuhan. Nah, disinggahkan di situ. Loh, bingung sahabat Zaid, apa ini yang dimaksud? Ada pegerangan gitu. Ternyata di situ faida fil khirbah qatla katsirun. Ternyata di tempat reruntuhan itu banyak mayat-mayat. Sudah banyak mayat-mayat yang ada di situ. Wah, kita bisa gugup deh ini. Di antara orang banyak tengkorak-tengkorak di kita. Nah, tengkorak-tengkorak.
Ternyata si pemilik tunggangan ini adalah seorang yang bahasa kitanya begal, pembunuh, merampas hartanya, orangnya dibunuh. Oh, sahabat Zaid langsung paham, oh ini berarti orang ini begal tadi, perampok. Awalnya sahabat Zaid sempat menawarkan hartanya diberikan, tapi biarkan aku lepas, kata sahabat Zaid. Kata si pemilik tunggangan, si perampok ini, itu sudah pasti hartamu sudah pasti aku ambil, tapi membunuh ini sudah menjadi hobiku sudah, katanya. Nah, jadi tetap hendak dibunuhnya sahabat Zaid ini. Kata sahabat Zaid, baik, berikan aku kesempatan sebentar hendak sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah. Kata si pemilik tunggangan tadi, silakan. Tapi asal ikam tahu aja nih. Sebelumnya kayak itu juga, sambayang juga. Cuma tetap baik mati juga di tanganku. Mati juga di tanganku. Akhirnya sahabat saya tadi masuk ke suatu gua sembahyang. Kemudian sahabat saya itu berdoa, Ya Arhamar Rahimin. Sampai 3 kali, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Nah, 3 kali. Jadi di Ya Arhamar Rahimin pertama itu sempat terdengar suara gemuruh. Suara gemuruh yang sempat membuat si pemilik tunggangan ini yang ingin membunuh itu takut sementara karena ada gemuruh tadi kayak bergoncang. Setelah suara tadi hilang, tetap baik hendak melanjutkan niat buruknya itu. Ternyata ketika sampai Ya Arhamar Rahimin yang ketiga itu, datanglah seseorang yang datang dari langit, bifaris ala faras, seseorang penunggang kuda yang di tangannya itu memegang tombak yang siap menghantamkan kepada si begal ini tadi. Nah, akhirnya ditombaklah si rampok begal ini. Berkat beliau tadi berdoa Ya Arhamar Rahimin. Dikatakan oleh si orang yang dari langit berkuda itu, dia berkata, da'atal marra'ula, tatkala engkau wahai Zaid mengucapkan Ya Arhamar Rahimin yang pertama, itu aku masih berada di fis sama'is sabi'ah, di langit yang ketujuh. Falamma da'atal al-marrah tsaniyah, tatkala engkau mengucapkan Ya Arhamar Rahimin yang kedua, itu aku sudah berada di langit dunia sudah. Falamma da'awta fil marrati tsalitsah ataituka, tatkala engkau sudah mengucapkan Ya Arhamar Rahimin yang ketiga, aku sudah ada di hadapanmu. Nah, ini amalannya berasal tadi dari sahabat Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam dari kalangan budak. Jadi beliau ini mantan budak lalu dimerdekakan. Nah, beliau yang masuk Islam dari kalangan budak yang awal-awal, dari kalangan perempuan Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah, dari kalangan kanak-kanak Al-Imam Ali karamallahu wajhah, radhiyallahu anhum ajma'in. Dari kalangan laki-laki dewasa itu Sayyidina Abu Bakrin. Itu orang-orang sahabat yang awal-awal masuk Islam, beriman, mengakui risalah yang Rasul bawa sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Arhamar Rahimin dikutip oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Kalau beliau menulis bait-bait syairnya tadi, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin itu tadi. Hadirin sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan.
Maka itu artinya kita tidak lama lagi akan memasuki daripada bulan Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri yang kita sering sebutkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan beberapa doa yang Rasul ajarkan kepada para sahabatnya. Di antaranya disebutkan di sini dalam kitab Khosaisul Ummah Al-Muhammadiyah, wa min fadail hadil ummah Al-Muhammadiyah annaha ma'muratun bi talabil afiyah wad du'a bi salamatil badan wa tawamis sihhah. Jadi kita ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan, ma'muratun, diperintahkan kita. Artinya ketika kita diperintahkan itu, di situ ada nilai ibadah ketika kita mengerjakannya. Ada nilai pahala yang luar biasa. Apa yang diperintahkan? Bitolabil afiyah. Kita disuruh meminta al-afiyah, kesejahteraan, dan berdoa supaya kita tuh selamat badan kita, sehat aja kita. Kesehatan yang sempurna, yang prima. Nah, oleh mu'allif disebutkan wala syakka anna hadza ghayatu ma yatamannahu al-insan wa yashtahihi. Sudah tidak diragukan lagi, kata beliau, bahwasanya ini merupakan puncak sesuatu yang didambakan setiap manusia. Kita ini jangankan diperintahkan, kada diperintahkan pun sudah pasti anak sehat. Ya kalau siapanya aja manusianya, ada orang manusia bercita-cita anak garing kita. Ada sudah pasti anak sehat. Disuruh kadang-kadang tapi kita anak minta sehat tuh. Nah, ini disuruh oleh Allah Ta'ala. Artinya bila kita minta sehat, al-afiyah, itu berpahala kita. Pahala yang luar biasa. Nah, wa bihadza saratil 'adatu ibadatan. Nah, kata mu'allif, maka jadilah sesuatu yang adat, hal yang sebenarnya sudah lumrah, berubah menjadi ibadatan, sebuah ibadah, nilai ibadah. Wa qalabal ma'luf ila ma'ruf, dan berbaliklah sebuah yang namanya makluf, kebutuhan, karena kesehatan tuh pasti sudah dibutuhkan semua orang, setiap manusia itu siapanya aja. Ila ma'ruf, berubah yang asalnya kebutuhan menjadi sebuah nilai kebajikan, menjadi nilai kebajikan. Wal amrul mahbubu ila nafsi mushtahan adatan wal matlubu tabi'atan. Sesuatu perkara yang memang dicintai oleh jiwa kita dan disukai secara alami, ya kan? Karena memang pasti semua orang sudah. Wal amrul mahbubul matlubu ila Allah subhanahu wa ta'ala wal matlubu syari'atan. Fi hadha ghayatul inayah bihadil ummah al-muhammadiyah. Jadi yang perkara yang diingini jiwa kita semuanya ini, itu merupakan perkara yang dicintai, dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh syariat kita. Dan ini merupakan puncak perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa dasarnya? Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, kata beliau, ada seseorang, anna rajulan, seseorang itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu berkata, "Ya Rasulullah, ayyud du'ai afdal?" Doa apa yang paling utama itu? Kata Rasul, "Sal rabbakal afiyah." Mintalah kepada Tuhanmu al-afiyah, kesejahteraan. Wal mu'afah, dan minta ampunan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu kata Rasul, minta itu al-afiyah wal mu'afah fid dunya wal akhirah. Kemudian si rajul tadi, seseorang tadi, di hari kedua datang lagi, masih bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ayyud du'ai afdal. Rasul pun
memberikan jawaban dengan jawaban yang sama seperti yang pertama. Sampai 3 kali. Hari ketiga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Rasul menjelaskan di hari yang ketiga itu. Kata Rasul, "Faida u'tika al-afiyah fid dunya wa u'tita fil akhirah faqad aflahta." Kata Rasul, apabila engkau itu telah diberikan al-afiyah di dunia dan juga diberikan di akhirat, maka faqad aflahta. Sungguh engkau telah menjadi manusia yang amat sangat beruntung, kata Rasul. Nah, beruntung disebutkan di sini oleh muallif, makna afiyah itu apa? Di antaranya antaslama minal asqam wal balaya. Seseorang itu akan selamat dari semua jenis penyakit dan musibah. Itu afiyah. Dan artinya juga sihah, yaitu kesehatan. Wal mu'afah, adapun mu'afah artinya an yu'afiyakallah minan nasi wa yu'afiyahu minka. Allah akan pelihara, jaga engkau daripada orang-orang, dan Allah akan jaga orang-orang daripadamu. Maksudnya apa? Artinya Allah akan buat kita itu tidak butuh kepada orang lain. Orang lain pun merasa cukup daripadamu, dan memalingkan segala keburukan mereka daripadamu, dan keburukanmu kepada orang lain. Jadi Allah jaga kita itu supaya kita kada berbuat buruk kepada orang lain, dan keburukan pada diri orang lain tidak dapat menyakiti ke kita. Nah, itu diantaranya maknanya al-mu'afah itu. Dalam hadis yang lain, Rasul juga memerintahkan kepada sahabat Abu Bakar, sallallahu al-afwa wal afiyah. Begitu juga kepada Siti Aisyah dan paman beliau sahabat Abbas. Ya Abbas, ya amman Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsir minad du'ai bil afiyah. Wahai Sayyidina Abbas, wahai paman Nabi, sahabat Abbas ini paman Nabi. Sahabat Abbas ini, Sayyidina Abbas ini bersaudara bedang sanak lawan abahnya Nabi Abdullah, dan bedang sanak juga lawan Abu Talib. Hamzatu ammuhu wa Abbasun kada ammatuhu Safiyatun datu tidak. Sayyidina Hamzah Abbas itu paman Nabi. Abu Talib demikian, paman Nabi yang amat Nabi cintai Abu Talib. Sedikit perlu menjelaskan, kita harus menjaga hati dan ucapan kita, dan jangan kita hakun mendengarkan perkataan-perkataan orang-orang yang menjelekkan paman Nabi yang bernama Abu Talib ini, karena beliau berjasa besar dan Rasul amat mencintai kepada beliau. Bahkan di saat tahun paman Nabi Abu Talib meninggal, wafat, yang di tahun itu juga meninggal Siti Khadijah, itu merupakan luar biasa tahun kesedihan, Amul Hazan disebut tahun kesedihan, karena dua orang yang selama ini mendukung Rasul telah tiada. Nah, kita hati-hati, jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, apalagi terkait dengan tentang keimanan. Oh, paman Nabi itu macam-macam, jangan kita ada seumpatan. Kita mengikuti ulama yang menyatakan selamatnya Abu Talib. Nah, di antaranya Al-Imam Said Ahmad Zaini Dahlan dalam kitab beliau yang bernama Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Beliau menjelaskan di situ banyak dalil-dalil tentang selamatnya Abu Talib, berimannya Abu Talib. Karena memang di hadis itu disebutkan, di hadis yang sahih itu, Abu Talib wafat dengan memeluk agama abahnya, berarti Abdul Muttalib. Nah, disebutkan, dijelaskan oleh guru kami itu, Rasul SAW itu pernah ketika dalam peperangan, Rasul berkata dengan bait-bait syair yang isinya itu tentang kebanggaan
tentang kebanggaan kepada sang kakek Abdul Muthalib ini. Belum kadingat bang kayak syairnya itu. Hasil Rasul itu mengeluarkan syairnya tentang kebanggaan kepada kakek beliau. Sedangkan Rasul pernah bersabda, kita itu dilarang membanggakan terhadap orang-orang kafir. Berarti logikanya kalau Rasul membanggakan sang kakek, berarti sang kakek ini seorang yang muwahhid, berarti orang yang bertauhid, bukan orang yang kafir. Nah, di situ diambil diantaranya dua dalil oleh para ulama. Artinya sang kakek Abdul Muthalib ini adalah orang yang muwahhid, orang yang bertauhid, bukan orang yang penyembah berhala. Nah, Abu Thalib wafat dengan memeluk agama ayahnya Abdul Muthalib. Berarti Abu Thalib juga seorang yang muwahhid juga, berarti orang yang beriman. Nah, di situ diantaranya dalil-dalil para ulama, banyak lagi dalil-dalil yang lain. Nah, kita mengikuti pendapat yang seperti itu. Dan kata guru kami, karena hasilnya kita hendak menguit masalah itu, karena hasilnya kita hana beriman kasidin kah, bukan urusan kita juga kata. Cuma kita wajib menjaga lisan kita, jangan sampai mengucapkan sesuatu yang kada pantas tanpa Nabi itu. Itu bisa menyakiti hati Nabi. Kalau kita menyakiti hati Nabi, maka celakalah kita. Sama juga kuitan Nabi juga. Apa agamanya, salamalkah kada, itu kada perlu kita kuit-kuit. Itu kata para ulama seperti kita itu menggali kubur. Membahas masalah itu seperti menggali kubur. Apa yang kita dapatkan melalui kubur tuh? Bau, najis, dan hal-hal yang kada baik. Mungkin kita menguit-kuit kubur. Nah, kayak itu juga. Dan kada berkaitan dengan keimanan kita juga. Nah, kada berkaitan lawan keimanan kita. Jadi kita kada perlu membahas masalah itu. Cuma kita perlu tahu supaya kita jangan sampai terompat-ompat orang-orang yang salah masalah itu tadi. Nah, itu yang sebagaimana dijelaskan oleh guru kami seperti itu. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sini menjelaskan sedikit bacakan supaya kita itu diantaranya itu disebutkan dalam kitab Is'afu Ahli Iman. Tatkala kita berdoa, kata Imam Syekh Ahmad Hasan Masyad, kata beliau dalam berdoa itu kita memiliki adab-adab, kata beliau. Adab. Jikalau kita itu ingin diijabahi oleh Allah, maka hendaklah kita melaksanakan, menjaga adab-adab tersebut. Nah, di antaranya apa? Kata beliau, seseorang itu hendaklah dia itu berdoa alla yasta'jila da'i fi ijabati du'a. Jangan tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Jangan sampai seorang itu mengatakan, wah, aku sudah lawas berdoa, cuma belum kabul. Nah, ini masih ada ungkapan tergesa-gesa kita. Tergesa-gesa. Ketahuilah, kata beliau, bahkan Sayyidina Musa wa Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun itu, beliau itu berdoa kepada Allah supaya diselamatkan dari Fir'aun itu, pada ayat yang dalam Al-Quran, Rabbana tmis ala amwalihim, itu dikabulkannya kapan? Kedepannya selama 40 tahun. Nah, itu Nabi Musa dan Nabi Harun dikabulkannya selama 40 tahun. Hanya dikabulkan. Nah, apalagi kita bukan Nabi, bukan Rasul. Itu yang pertama, jangan tergesa-gesa kita. Yang kedua apa? Wa min adabi du'a alla yatakhayyara syai'an ala maulahu wa la yajzima bi salahiyati hali min al-ahwali lahu. Kita jangan menggurui kepada Allah itu. Ya Allah, nah minta ini nam paling baik deh. Segan ulun ini deh yang paling harap deh pian nih. Noh. Menggurui. Sedangkan Allah Taala itu lebih tahu tentang keadaan kita. Ya anil abda jahilun min kulli wajhin. Qad yakrahu syai'a wa huwa khairun lahu wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrun lahu.
seorang hamba ini, manusia ini terkadang menyukai sesuatu yang dia suka itu, padahal itu sesuatu yang tidak baik untuknya, dan tidak menyukai sesuatu itu padahal sesuatu itu baik untuknya. Nah, maka seharusnya fa'al abdi, seseorang itu hendaklah an yusallima nafsahu, menyerahkan dirinya ila maulahu, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lama anna al-khiyarata lahu fi jami'i ma bihi yatawallahu, dan dia itu sadar akan pilihan yang Allah berikan kepadanya itu, itulah yang terbaik, saudara. Nah, kita berdoa, terus berdoa, dan yakin apa yang Allah berikan itulah yang terbaik. Fa idza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara fihi anna lahu fihi maslahatan ayqana bil ijabah. Nah, yakin akan diijabahi. Artinya itulah yang terbaik, sudah. Karena boleh jadi doa kita itu Allah gantikan menjadi sebuah pahala yang luar biasa besarnya. Nah, Allah Ta'ala ini sayang lawan si hamba ini, tapi si hamba ini kurang beribadah, kurang sambahyang pas-pasan, itu kan bisa ingat rakaat. Nah, tapi si hamba ini rajin berdoa, boleh jadi di doa itu pahalanya luar biasa. Di situ Allah gantikan. Allah tadi sayang lawan si hamba ini. Si hamba ini tadi kada kreatif, kada rajin beribadah. Nah, maka doa itu karena menjelma menjadi pahala yang luar biasa kan hari kiamat, yang jauh lebih kita butuhkan. Atau bisa jadi karena doa itu menjadi penolak dari seorang itu dari mara bahaya, bencana. Nah, padahal seorang ini ditetapkan hari ini dapat musibah, tapi dia ini rajin berdoa. Doanya ini kadang Allah kabulkan untuk doanya, tapi Allah gantikan supaya menolak musibah tadi. Nah, jadi banyak hikmahnya doa kita itu. Maka sudah sayugianya kita seharusnya tidak pernah berputus asa terhadap doa-doa kita. Perbanyaklah berdoa. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Pasti Allah akan ijabahi, tapi dalam bentuk yang Allah kehendaki, dan itulah yang terbaik, paling cocok untuk kita sebertaan. Nah, kiranya ini aja yang dapat saya sampaikan. Belum salah khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada pagi hari ini menjadi sedikit ilmu yang manfaat, yang barokah. Harapannya dengan ilmu yang manfaat, yang barokah, bertambah juga nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong menjadi orang-orang yang layak bahagia dunia, bahagia akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.